Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menjelajahi keberagaman alam yang ada di Indonesia. Dimulai dari kita memahami apa sih keberagaman alam yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa alam Indonesia memiliki banyak keberagaman. Keberagaman alam di Indonesia sendiri dipengaruhi oleh proses geografis dan letak geologis. Nah, pada gambar di samping merupakan keragaman alam yang dimiliki oleh Indonesia dengan berbagai potensi sumber daya alamnya. Keberagaman alam Indonesia tidak lepas dari proses geografis yang terjadi. Bagaimana proses geografis di Indonesia? Bangsa Indonesia patut bersyukur karena proses geografis dan keragaman alam yang dimiliki. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi dan lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Perhatikan peta letak geografis Indonesia di atas. Di manakah letak Indonesia berdasarkan letak benua dan lautan? Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, sehingga di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Perhatikan tanda garis lintang dan garis bujur pada peta di samping. Kedua tanda tersebut merupakan posisi Indonesia secara astronomis. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah sebuah garis hayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 144 derajat bujur timur. Dampak letak astronomis tersebut menyebabkan perbedaan waktu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Setiap zona waktu di Indonesia memiliki perbedaan waktu 1 jam, sehingga waktu Indonesia Timur lebih awal 2 jam dibandingkan dengan waktu Indonesia Barat. Penetapan zona waktu ini dilakukan sejak 1 Januari 1988. Berikut merupakan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu di Indonesia. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jadi, apakah di sekitar tempat tinggalmu terdapat gunung api? Apakah dari tempat tinggalmu dapat melihat gunung api? Atau dari mana kamu dapat melihat gunung api? Peta di samping adalah peta curah hujan. Kalian tentu sering membincangkan tentang musim dan hubungannya dengan aktivitas sehari-hari. Masyarakat memiliki kebiasaan di musim hujan dan musim kemarau, baik berhubungan dengan mata pencaharian dan kesenangan. Kalian juga sering memperhatikan perakiraan cuaca untuk merancang kegiatan harian. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi, sampai di sini kita mempelajari materi tentang keragaman alam di Indonesia. Apakah kalian semua sudah paham dengan materi yang sudah dipaparkan? Jika kalian sudah paham, maka pembahasan kita dari materi ini sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di materi selanjutnya.